Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Ana Solehah, NIM 401119196501156 dari Prodi D4 Manajemen dan Administrasi Logistik, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Banknotes merupakan jasa penukaran valuta asing atau mata uang asing. Dalam transaksi jual belinya, bank mengacu pada nilai tukar mata uang atau kurs dengan mata uang asing. Banknotes secara umum adalah uang kartal asing yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh bank luar negeri. Banknotes dikenal juga dengan istilah devisa tunai yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Dalam prosesnya, banknot diperjualbelikan di bank dan pedagang valuta asing. Namun, tidak semua banknot dapat diperjualbelikan. Hal ini tergantung daripada peraturan devisa di negara asal banknots. Kegiatan jual beli banknotes merupakan transaksi antara valuta yang dapat diterima pembayarannya dan yang dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai rupiah pada saat itu. Dalam transaksi jual beli banknotes mengelompokkan ke dalam dua klasifikasi. Yang pertama, banknot yang lemah, kedua, banknot yang kuat. Banknotes yang kuat. Pengelompokan banknot yang kuat berdasarkan kategori sebagai berikut. Yang pertama, banknot tersebut mudah diperjualbelikan. Kedua, nilai tukar terkendali atau stabil. Yang ketiga, frekuensi penjualan sering terjadi. Yang keempat, pertimbangan lainnya. Contoh banknotes yang tergolong dalam kategori kuat adalah yang pertama, United States Dollar, itu dari Amerika. Yang kedua, Singapore Dollar, dari Singapura. Yang ketiga, State British Pound Sterling, itu dari Inggris. Yang keempat, Australian Dollar, itu dari Australia. Deutsche Mark, itu dari Jerman. Yang keenam, Japanese Yen, itu dari Jepang. Yang ketujuh, Hong Kong Dollar, itu dari Hong Kong. Yang kedua adalah banknot yang lemah. Banknot yang lemah ini adalah kebalikan dari banknot yang kuat. Kategorinya banknot yang lemah adalah banknot sulit diperjualbelikan. Yang kedua, frekuensi penjualan jarang terjadi. Yang ketiga, nilai tukar jarang terjadi. Yang keempat, pertimbangan lainnya. Contoh banknot yang tergolong dalam kategori lemah, yaitu yang pertama, Italian Lira, itu dari Italia. Yang kedua, Netherlands Gulden, itu dari Belanda. Yang ketiga, Franc dari Prancis. Yang keempat, Canadian Dollar, itu dari Kanada. Yang kelima, New Zealand Dollar, itu dari Selandia Baru. Yang keenam, Malaysian Ringgit, itu dari Malaysia. Yang ketujuh, Thai Baht, itu dari Thailand.
Dalam praktiknya, bank tidak selalu menerima penjualan dan pembelian banknotes. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu yang pertama, kondisi banknot cacat atau rusak. Yang kedua, tergolong dalam valuta lemah. Yang ketiga, tidak memiliki persediaan. Yang keempat, diragukan keabsahannya. Banknotes lemah. Untuk banknotes yang lemah dan sulit diperdagangkan, maka bank menjual kembali ke Bank Indonesia atau BI atau kantor pusat bank yang bersangkutan. Banknotes kuat itu penjualan banknotes dilakukan antar bank, juga diperjualbelikan di travel authority, money changer atau pedagang valuta asing dan tempat lainnya. Dalam jual beli banknotes, bank menggunakan kurs. Kurs ini setiap hari diperoleh dari kurs konversi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau BI, di mana isinya perbandingan antara nilai tukar rupiah dengan valuta asing. Kurs yang dikeluarkan oleh BI atau Bank Indonesia oleh perbankan dijadikan patokan harga mata uang asing tersebut. Kurs ini digunakan untuk transaksi jual dan beli, ditambah dengan keuntungan yang diharapkan oleh bank tersebut. Dalam setiap transaksi jual beli banknotes ada dua macam kurs yang digunakan, yaitu kurs beli atau buying rate dan kurs jual atau selling rate. Penggunaan kurs beli dan kurs jual dalam transaksi banknotes adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurs jual pada saat bank menjual banknotes. Artinya dalam hal ini nasabah membeli banknotes. Yang kedua, kurs beli pada saat bank membeli banknotes. Artinya dalam hal ini nasabah menjual banknotes. Pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hari ini kembali menguat. Meredanya sentimen negatif seputar penerapan PSBB yang lebih ketat membuat pergerakan rupiah cenderung tak menemui hambatan. Kurs tengah rupiah yang dirilis Bank Indonesia hari ini dibuka di level 14.844 per dolar Amerika Serikat atau naik 26 poin dibandingkan kemarin. Sementara di faktor eksternal, dolar Amerika Serikat tertekan seiring ekspektasi kebijakan The Fed masih lebih longgar untuk memulihkan perekonomian Amerika Serikat di masa pandemi. Meski mata uang Garuda menguat, pelaku pasar memprediksikan Bank Sentral bakal mempertahankan suku bunga acuan dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan berakhir 17 September besok. Pemirsa, nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat kembali terkoreksi pada perdagangan hari ini. Seiring dengan gejolak di pasar keuangan global, nilai tukar rupiah kembali tertekan. Kurs tengah rupiah hari ini terpantau di level 14.782 per dolar Amerika Serikat atau melemah 59 poin dari posisi kemarin. Pelemahan rupiah hari ini masih dipicu oleh faktor eksternal, di mana sejak kemarin pasar keuangan global mengalami aksi jual yang cukup dalam. Sementara dari dalam negeri, proyeksi terbaru dari pemerintah yang memastikan Indonesia bakal memasuki resesi di kuartal ketiga ini juga menjadi sentimen negatif bagi pergerakan rupiah.
Terima kasih teman-teman sudah menonton penjelasan materi Bank Notes dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.